teman-teman. Untuk untuk hari ini kita akan lanjut ke listening. Jadi structure sudah selesai dari chapter pertama sampai chapter ke-10 dan I'm sorry untuk sesi malam saya sering sekali absen ya, teman-teman. Tapi saya harap teman-teman bisa keep up dengan video rekaman yang sudah saya kirim di grup itu, teman-teman ya. Jadi hari ini kita lanjutkan ke listening comprehension. Nah, di listening nanti teman-teman diminta untuk memahami ya, maksudnya memahami itu ya kita mendengarkan, kemudian nanti kita disuruh menjawab pertanyaan yang berdasarkan rekaman yang sudah kita dengarkan, seperti itu. Jadi saya ingin meluruskan dulu, listening ini kita tidak diminta untuk hanya mendengarkan. Maksudnya hanya mendengarkan tuh gini, misalnya kita mendengarkan ada orang bilang, I love music. Nah, nanti terus di pertanyaannya, I love apa, titik-titik. Nah, A, B, C, D itu nanti musik. Yang musik yang mana, bukan seperti itu, teman-teman. Jadi kita diminta untuk memahami, nanti biasanya jawabannya itu menggunakan kata-kata yang lain, jadi sudah dirubah dengan yang sudah kita dengar, tapi artinya sama. Jadi kata-katanya beda, tapi artinya atau maknanya sama. Seperti itu. Itulah kenapa namanya listening comprehension. Nah, di listening ini nanti kita diminta untuk comprehend atau memahami, ya. Nah, makanya vocab-nya teman-teman nanti di sini sangat membantu atau sangat menentukan. Oke, tapi jangan khawatir jika teman-teman merasa masih vocab-nya kurang, karena saya sendiri juga merasa vocab-nya banyak yang kurang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti dapat vocab baru, silahkan ditulis. Oke? Dan teman-teman nanti di listening, itu soalnya ada 50 pertanyaan, oke, yang dibagi menjadi 3 bagian. Ada part A, part B, dan part C. Part A yang hari ini kita akan pelajari namanya adalah short conversations atau dialog pendek, ya teman-teman. Jadi di short conversations atau dialog pendek ini nanti teman-teman akan mendengarkan ada 2 orang, si A dan si B, cewek cowok ya teman-teman. Si A nanti ngomong apa, dijawab terus sama si B. Nah, kemudian diikuti sama pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu juga dibacakan, bukan ditulis, teman-teman. Jadi jangan heran ketika nanti di listening, loh kok cuma jawabannya aja, pertanyaannya mana? Pertanyaannya juga dibaca, jadi nggak ditulis, teman-teman. Oke, yang ditulis hanya pilihan A, B, C, D-nya saja. Dan untuk part A ini paling banyak di listening. Jadi dari 50 soal listening, part A ini nanti nomor 1 sampai nomor 30, teman-teman. Dan tips dari saya, teman-teman konsentrasi ya, jangan memikirkan hal lain apapun, jangan terdistrak dengan suara-suara di sekeliling teman-teman, jadi fokus pada apa yang teman-teman akan dengarkan. Oke. Kemudian fokus pada pembicara kedua, walaupun jangan ketinggalan dengan pembicara pertama. Karena biasanya untuk part A ini sering sekali menanyakan maksud dari si pembicara kedua atau si B, ya teman-teman. Nah, tapi biasanya si B itu jawabnya pakai idiom atau apa namanya expression yang kita nggak bisa artikan langsung. Biasanya harus kita sambung-sambungkan dengan apa yang dikatakan sama si A. Nah, makanya walaupun kita harus fokus sama si pembicara si B, tapi jangan ketinggalan juga teman-teman dengan pembicara si A. Ya, karena biasanya si B itu tadi jawabnya pakai idiom. Contohnya kalau misalkan teman saya ngajak saya makan, bro ayo makan. Terus saya jawab, maaf, sorry perutku mau meledak. Nah, itu bukan berarti perutnya beneran mau meledak, bukan ya, tapi maksudnya sudah kenyang. Nah, berarti nanti pilih di A, B, C, D yang bunyinya maksudnya sudah tidak mau diajak makan atau sudah kenyang atau gimana. Yang intinya nyambung dengan makna perut mau meledak tadi, seperti itu. Ya. Kemudian hati-hati, be careful of distractors on the answer choices. Hati-hati dengan pengecoh di pilihan ganda. Nah, biasanya yang satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar di audio, itu nanti akan ditulis lagi di pilihan ganda. Entah A, entah B, entah C, entah D. Cuman ceritanya sudah diganti. Jadi kalimatnya itu idenya udah dirubah, teman-teman. Jadi walaupun ada kata yang kita dengar, tapi kalau idenya tidak sama, ya salah. Malah biasanya jawabannya itu menggunakan kata-kata yang lain yang kita nggak dengar sama sekali di audio, tapi maknanya sama atau menggunakan sinonim. Seperti itu. Jadi hati-hati dengan pengecoh. Makanya teman-teman harus konsentrasi benar-benar untuk mendengarkan apa yang diomongkan sama si A sama si B. Oke. Kemudian teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik untuk mengerjakan satu soal ketika real test ya, teman-teman, atau ketika teman-teman tes asli yang di ITS. Nah, waktunya cuma 12 detik per pertanyaan, teman-teman. Jika teman-teman mengambil yang online,
kemudian 12 detik itu belum selesai, nah nanti soalnya akan otomatis pindah ke berikutnya. Jadi teman-teman nggak bisa back, nggak bisa balik ke soal yang tadi. Jadi misalkan belum jawab, ya dianggap 0 atau dianggap nggak ada jawabannya, seperti itu. Oke, jadi hanya punya waktu 12 detik. Dan ini kalau teman-teman kurang latihan, ini nanti waktunya akan sangat terasa cepat banget, kayak kurang. Tapi kalau teman-teman udah sering latihan ya, sudah terbiasa, apalagi teman-teman familiar dengan yang dikatakan 12 detik itu terasa lama, teman-teman. Jadi biasanya malah sisa banyak. Mungkin teman-teman hanya butuh 3 detik atau 4 detik ketika teman-teman sudah biasa, ya. Jadi memang metode mengajar yang saya pakai adalah latihan bahas seperti itu untuk melatih teman-teman juga, ya. Dan nanti kalau teman-teman dapat vocab baru, teman-teman tulis, oke? Dan untuk memaksimalkan latihan teman-teman, saya sarankan pakai headset, terutama jika teman-teman punya headset yang noise cancelling. Jadi yang kedap suara dari gangguan dari luar. Nah, itu nanti biar lebih fokus juga, lebih enak juga mendengarkannya ketika kita pakai headset yang noise cancelling. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Intinya lebih enak pakai headset, teman-teman. Suaranya lebih jelas, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan, adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan, teman-teman. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, seperti yang saya bilang ke teman-teman tadi, dicoba dulu nanti. Jangan takut salah. Oke, nanti kita bahas. Silahkan, teman-teman. Saya mau cek sound dulu. TOEFL Exercise 1. Page Keluar suaranya nggak, teman-teman? Keluar. Baik, mari kita mulai kalau gitu. Silahkan, teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Baik, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu, jangan takut salah. Sepemahaman teman-teman dulu, nanti kita bahas bersama, ya. Baik, ada yang menjawab Alfa, ada juga yang menjawab Bravo. Oke, antara Alfa dan Bravo berarti ya. Mari kita cek bersama, kita dengarkan dengan skripnya bersama ya, teman-teman, supaya gampang untuk membahasnya nanti. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi number one, tadi si cewek dia tanya, how soon will you be leaving? Kayaknya ini di telepon ya. Jadi si cewek ini nungguin. Berapa lama lagi kamu akan berangkat? Kemudian si cowok menjawab, I'm on my way now. Aku lagi OTW sekarang. Nah, kita cek. Terus tadi pertanyaannya, what does the man mean? Apa yang dimaksud sama si cowok? Oke, kita cek ABCD yang nyambung dengan yang dikatakan sama si cowok. Dia bilang tadi, aku OTW sekarang, aku lagi di jalan sekarang. Kayak yang Alpha, he is leaving now. Dia berangkat sekarang. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Alpha. Kalau yang Bravo, he has to go out of his way. Dia harus mencari jalan lain. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, he will not be leaving soon. Dia tidak akan segera berangkat. Bukan, karena dia udah berangkat waktu si cewek nelpon. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, he will do it his own way. Si cowok akan melakukannya dengan caranya sendiri. Atau ya dengan caranya sendiri. Seperti itu. Oke, Delta bukan ya. Karena nggak ngomongin cara, tapi ngomongin kapan. Berapa lama lagi, how soon. Ya. Mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan teman-teman. Nah, kalau teman-teman dapat expression baru, misalkan I'm on my way now. Nah, itu ditulis aja, aku lagi OTW sekarang. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah, silahkan. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did?
Alright guys, silahkan jawabannya dikirim di chat and then we will discuss them together. Silahkan. Alright, so we have A, B, C. Alright, antara A, B sama C sama suaranya ada yang nggak jelas ya. A, B, C, D lengkap teman-teman. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali teman-teman. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia tanya ke yang cewek. Dia bilang, was Steve able to get into the house? Apakah Steve mampu masuk ke dalam rumah? Kemudian si cewek menjawab, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan, pintunya tidak terkunci untuk dia, untuk Steve maksudnya ya. Kemudian tadi pertanyaannya, what does the woman assume Steve did? Apa yang si cewek pikirkan yang dilakukan sama si Steve? Nah, karena si cewek merasa sudah meninggalkan pintunya tidak terkunci buat Steve, maka si cewek merasa si Steve bisa masuk ke dalam rumah ya. Mari kita cek ABCD. Yang alpha, he locked the door. Steve mengunci pintu. Tidak ada keterangan apakah Steve mengunci pintu atau tidak. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, he tried unsuccessfully to get into the house. Steve berusaha namun tidak berhasil untuk masuk ke dalam rumah. Bukan ya, karena si cewek sudah merasa kalau pintunya nggak dikunci. Pasti si cewek merasa kalau Steve bisa masuk. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, Steve was able. Steve mampu membuka pintunya. Nah, ketemu teman-teman. Karena nggak dikunci sama ibunya tadi ya, sama si wanitanya tadi. Kayaknya ini ibunya. Kalau yang cowok tadi yang nanyain itu ayahnya. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya Charlie. Kalau yang Delta, Steve meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu. Nah, yang meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu bukan Steve, teman-teman, tapi ibunya, yang Bravo tadi, yang B tadi, si B, si wanita tadi ya. Bukan si Steve, yang ditanyakan adalah si Steve-nya. Berarti Delta bukan, jawabannya adalah Charlie. Oke, mari kita lanjut ke nomor 3, teman-teman. Dicoba dulu ya, jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Kemudian nanti kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada jawaban Bravo dan Delta ya. Mari kita cek bersama, kita dengarkan kembali dengan skripnya. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, itu tadi. Jadi si cowok sepertinya dia adalah pelayan ya, teman-teman. Jadi dia menawarkan ke yang cewek, dia bilang, the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Menu makan malam spesial hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy dan pie apple sebagai makanan penutupnya. Kemudian si cewek menjawab, that doesn't sound good to me. Tidak terdengar baik buatku. Nah, ini sebenarnya cara sopan, caranya bilang, I don't like them. Saya tidak suka dengan yang ditawarkan tadi. Jadi cara sopan untuk menolak, teman-teman. Oke, jadi intinya si cewek nggak suka dengan yang ditawarkan tadi. Kita cek ABCD. Yang alpha, she doesn't like to listen to turkeys. Si cewek tidak suka mendengarkan ayam-ayam kalkunnya. Bukan ya, teman-teman, karena dia bukan ngomong sama ayam kalkun, dia ngomongnya sama pelayannya tadi, si cowok, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, she thinks the dinner sounds special. Si cewek merasa makan malamnya terdengar spesial atau dia suka. Bukan ya, dia tidak suka, teman-teman. Dia bilang, that doesn't sound good to me. Seperti itu, berarti bravo bukan, kebalikannya kalau yang bravo itu. Kalau yang Charlie, she especially likes the roast turkey. Dia khususnya menyukai kalkun panggangnya. Bukan ya, dia tidak menyukai salah satu pun. Maksudnya dia tidak menyukai semua yang ditawarkan sama si cowok tadi, si A. Ya. Charlie bukan. Kalau yang Delta, should prefer a different dinner. Si cewek lebih memilih atau lebih menyukai menu makan malam yang berbeda atau yang lain.
Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta ya, karena dia tadi tidak suka dengan tawaran yang pelayannya tadi atau si cowok tadi. Oke, lanjut lagi teman-teman. Number 3, dicoba dulu silakan. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Well, so please send your answers to the chat, guys, and then we will discuss them together. Baik, ada jawaban bravo, 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 dan semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali ya. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cewek dia minta tolong ke yang cowok ya. Dia bilang, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Bisakah kamu bantuku dengan PR fisikaku nanti malam? Aku sangat kesulitan dengan itu. Kemudian si cowok menjawab, sorry, I'm busy tonight. Maaf, aku lagi sibuk malam ini. Berarti dia nggak bisa bantu ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alfa, si cowok akan disibukkan dengan PR-nya si cewek nanti malam atau malam ini. Bukan ya, jelas-jelas dia menolak untuk membantu karena dia sibuk. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, he can't help her tonight. Si cowok tidak bisa membantu si cewek malam ini. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang bravo. Jadi dia tadi menolak membantu gara-gara dia sibuk ya, teman-teman. Jadi jawabannya bravo. Kalau yang Charlie, si cowok menyesal dia tidak pernah bisa membantu si cewek. Bukan ya, teman-teman. Karena hanya satu ini yang dijelaskan. Dia ada keterangan apakah si cowok itu selalu bisa membantu atau selalu tidak bisa membantu, nggak ada. Berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, he will help her with her physics. Si cowok akan membantu si cewek dengan fisiknya atau fisikanya. Bukan ya, karena dia tadi menolak untuk membantu karena sibuk. Oke, berarti jawabannya bravo. Next, number 5. Dicoba dulu. Silahkan, teman-teman. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Baik, silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Alpha and then ada jawaban Charlie. Baik, antara Alpha dan Charlie. Mari kita dengarkan kembali, kemudian kita bahas bersama, teman-teman. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cowok, nah kalau ada pertanyaan what did you think of atau what do you think of, udah seterusnya jangan teman-teman hiraukan ya, diabaikan aja karena itu nggak penting. Nanti yang penting kalau ada pertanyaan what do you think, pasti ya sudah menanyakan jawabannya. Teman-teman pasti fokus ke jawabannya, jadi fokus ke yang B. Tapi nggak apa, kita artikan ya. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? Bagaimana menurutmu mengenai kuliahnya Profesor Martin tentang kebiasaan migrasi dari paus. Nah, terus si cewek menjawab, I couldn't keep my eyes open. Aku tadi nggak bisa menjaga mataku terbuka. Maksudnya si cewek itu mengantuk sekali di kelasnya Profesor Martin, teman-teman. Oke, kita cek ABCD ya. Yang alpha di situ her eyes hurt. Matanya si cewek sakit. Bukan gara-gara sakit dia nggak bisa menutup mata, tapi gara-gara dia ngantuk, teman-teman, di kelasnya Profesor Martin. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, she thought the lecture was great. Si cewek merasa kuliahnya luar biasa atau menakjubkan. Bukan ya, kalau menakjubkan nggak mungkin dia ngantuk, teman-teman. Kalau yang Charlie, the class was boring. Kelasnya membosankan. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Dia bosan sampai ngantuk, teman-teman. Kalau yang Delta, si cewek tidak
ingin melihat Profesor Martin. Nah, masalahnya bukan di Profesor Martinnya ya, dia nggak bisa menjaga matanya terbuka, tapi dia ngantuk gara-gara kuliahnya. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang Charlie. Oke, next, number 6. Dicoba dulu, teman-teman. Silakan. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Baik, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Alpha, and then Bravo, and then Delta. Oke, Alpha, Bravo, or Delta. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia bertanya, have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? Sudahkah semua tagihan bulan ini dibayar, ataukah itu sesuatu yang baru yang kita perlu urusi sekarang? Kemudian si cowok menjawab, I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Saya sudah membayar tagihan telepon sama tagihan listriknya, namun belum kartu kreditnya. Maksudnya kartu kreditnya belum. Oke, berarti kita cek ABCD. Yang Alpha, not all the bills have been paid. Tidak semua tagihan telah dibayarkan. Nah, ketemu ya jawabannya yang Alpha. Karena memang tadi ada satu yang belum dibayarkan, yaitu yang kartu kredit. Kalau yang Bravo, mereka tidak memiliki cukup saldo untuk membayar rekening-rekeningnya. Bukan ya, teman-teman, karena nggak ada keterangan apakah mereka punya cukup saldo atau tidak. Ya, intinya ada ketagihan yang belum dibayar, yaitu kartu kredit. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, what she said on the phone was not credible. Yang dikatakan sama si cewek di telepon tadi tidak bisa dipercaya. Nah, si cewek tidak mengatakan apa-apa ya, teman-teman. Si cewek ini malah bertanya. Masa orang tanya malah kita, itu tidak bisa dipercaya. Kan nggak bisa. Kalau bertanya ya dijawab. Ya, teman-teman. Berarti yang Charlie bukan. Karena pertanyaan tidak bisa dipercaya. Kalau yang Delta, si cowok menggunakan sebuah kartu kredit untuk membayar beberapa tagihan-tagihannya. Tidak ada keterangan bagaimana cara si cowok membayarkan tagihan-tagihannya ya, teman-teman. Berarti Delta bukan. Berarti fix jawabannya yang Alpha tadi. Tidak semua tagihan telah dibayarkan. Lanjut lagi, number 7. Silahkan, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Alpha dan Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman, antara Alpha atau Delta ya. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk membahasnya nanti. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cowok bertanya, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Akankah kamu bisa atau mampu balik ke sini lagi dari menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum jam 4 nanti? Kemudian si cewek menjawab, I'll be back as quickly as I can. Aku akan balik ke sini secepat yang aku bisa. Oke, kita cek ABCD ya. Yang Alpha, she will call back quickly. Si cewek akan menelpon balik segera. Ini bukan ditelepon tapi wujudnya ya, teman-teman, yang harus datang. Berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo, she'll definitely be back by 4. Si cewek sudah pasti akan balik sebelum jam 4. Nah, si cewek tidak bisa menjanjikan. Dia hanya bilang kalau dia bakalan balik secepat yang dia bisa. Untuk jamnya tidak
tidak tentu, entah jam 4, entah sebelumnya, entah setelahnya nggak ada. Intinya dia mau menyelesaikan urusannya dulu, baru balik ke situ. Ya, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she'll give it back by 4. Si cewek akan mengembalikannya sebelum jam 4. Nah, mengembalikan apa? Tidak ada akad pinjam meminjam atau kembali mengembalikan ya, teman-teman. Charlie bukan. Kalau yang Delta, she'll try to return fast. Si cewek akan berusaha untuk balik secepatnya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Oke. Next, number 8. Dicoba dulu. Silahkan, teman-teman. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, silakan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie, ada Charlie, alright, Charlie, ada Alpha juga, dan Delta. Berarti Alpha, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bersama. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Alright, itu tadi, teman-teman. Jadi si cowok dia tanya ke yang cewek ya, have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Lihat Tim nggak? Aku perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Kemudian si cewek menjawab, well, he was here just a minute ago. Barusan aja dia tadi di sini. Berarti dia udah nggak di situ ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang Alpha, she hasn't seen Tim. Si cewek belum melihat Tim sama sekali. Bukan ya, karena dia tadi melihat, tapi sekarang udah nggak di situ. Berarti Alpha bukan. Yang Bravo, Tim was there only for a moment. Tim tadi di sana, tapi hanya untuk sebentar. Nah, selama apa? Lamanya berapa lama nggak ada? Berapa lama Tim di situ nggak ada? Apakah sebentar? Apakah lama nggak ada? Yang ada kapannya? Ya, kapan dia ke situ? Ya tadi, barusan tadi. Tapi sekarang udah nggak di situ. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim ada di sekitar situ maksudnya ya. Beberapa waktu yang lalu. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, Tim will return in a minute. Tim bakalan balik sebentar lagi. Nah, tidak ada keterangan kapan Tim akan balik lagi ya. Berarti nggak bisa kita pilih yang Delta. Berarti jawabannya adalah yang Charlie tadi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ke number 9, dicoba dulu. Silahkan. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke guys, silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga Delta. Baik, ada Bravo juga, Alpha, Bravo, atau Delta. Mari kita cek ya, teman-teman. Kita dengarkan kembali, kemudian kita jawab bersama. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia kesal, dia bilang, there's a car parked in my spot even though the sign says that the space is reserved. Ada mobil yang diparkir di tempatku. Meskipun tandanya berkata bahwa ruangan ini atau tempat parkir ini sudah dipesan. Nah, terus si cewek menjawab, I guess we'll have to park somewhere else. Saya rasa kita akan perlu mencari atau memarkir di tempat yang lain atau di suatu tempat yang lain atau di tempat lain. Intinya si cewek ngajak pindah ke tempat yang lain, nyari tempat parkir lain ya. Kita cek ABCD, teman-teman. Yang Alpha,
She doesn't like the place he chose. Si cewek tidak menyukai tempat yang dipilihkan sama si cowok. Bukan ya, karena bukan gara-gara suka nggak suka, tapi memang ada mobil lain di tempat yang sudah mereka pesan. Maka mereka nggak bisa parkir di situ, harus cari tempat parkir lain. Bukan karena suka atau nggak suka, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, she doesn't want to get into the car. Si cewek tidak ingin masuk ke dalam mobil. Bukan ya, teman-teman, karena mereka belum parkir, kemungkinan dua-duanya masih di mobil. Dan nggak ada keterangan apakah mereka di dalam mobil atau di luar mobil, nggak ada. Berarti kita nggak bisa pilih yang Bravo. Kalau yang Charlie, she is glad the spot is reserved. Si cewek lega, tempatnya itu sudah dipesan. Bukan ya, karena si cewek tetap ngajak pindah ke tempat lain, karena ada mobil lain yang sudah nyerobot tempat mereka, teman-teman. Charlie bukan. Kalau yang Delta, they can't park the car there. Mereka nggak bisa memarkir mobilnya di situ. Nah, ketemu jawabannya Delta. Kenapa? Karena ada mobil lain tadi yang nyerobot tempat mereka. Oke, berarti jawabannya Delta. Lanjut number 10. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Baik, silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Alright, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Baik, lengkap ya. Mari kita dengarkan kembali dengan skrip, kemudian kita bahas bersama. Nah, mungkin sebelum saya jawab, nah ini adalah contoh soal yang saya bilang tadi. Kadang si B itu jawabnya pakai perumpamaan, teman-teman. Untuk mengetahui arti dari perumpamaan yang dikatakan sama si B, kita harus tahu yang ditanyakan sama si A, atau yang dibilang sama si A. Terus kita sambungkan, kayak gitu. Contohnya soal ini ya, kita dengarkan dengan skripnya. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia tanya ke yang cowok. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Apakah kita memiliki cukup makanan untuk semua tamu-tamu yang akan menghadiri resepsi nanti malam atau malam ini? Kemudian si cowok menjawab, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya mau meledak. Nah, ini yang saya bilang tadi, perutku mau meledak, berarti udah kenyang. Nah, di sini teman-teman, ini harus kita sambungkan dengan yang ditanyakan sama si cewek tadi. Si cewek menanyakan mengenai makanan. Apakah kita punya cukup makanan? Kulkasnya udah mau meledak. Maksudnya kulkasnya udah nggak bisa diisi lagi, udah penuh, teman-teman. Oke, berarti kita cek ABCD yang bilang makanannya banyak sekali. Yang alpha, there's plenty to eat. Ada banyak yang bisa dimakan. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang bravo, kulkasnya rusak. Nah, nanti nggak nyambung dengan pertanyaan sama si yang cewek. Apakah kita punya cukup makanan untuk semua tamu malam ini? Kulkasnya rusak. Nah, nggak menjawab, teman-teman. Berarti yang bravo bukan. Kalau yang Charlie, the food isn't in the refrigerator. Makannya tidak berada di dalam kulkas. Kalau makanannya tidak berada di kulkas, nggak mungkin si cowok bilang kulkasnya mau meledak. Ya, teman-teman jawabnya nggak mungkin pakai sebutan kulkas tadi. Nggak mungkin nyebut kulkas. Nah, berarti makanannya ya berada di kulkas ya. Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok tidak yakin apakah ada cukup makanan. Bukan ya, teman-teman. Jelas-jelas dia bilang kulkasnya mau meledak. Artinya dia yakin kalau makanannya ada banyak sekali, seperti itu. Oke, berarti jawabannya alpha. Nah, dari ronde pertama, nomor 1 sampai 10 tadi untuk listening bagian 1, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke ronde kedua, teman-teman silakan. Kak, aku mau tanya, Kak. Ya, Miss, silakan, Miss. Yang nomor 8. Nomor 8, Nomor silakan. 8. Kalau enggak, nah ini yang B sama C kan ini mirip ya, Kak. Kenapa yang B nggak bisa sih, Kak? Kan tadi udah dijelasin sebenarnya, cuma aku masih kurang ngerti. Oke, mari kita tulis aja. Karena tadi saya menjelaskannya tidak ada tulisannya ya, jadi hanya mengawang-awang, teman-teman. Nah, itu yang B, kalau diartikan, tim
ada di sana atau di situ gitu ya. Ada di situ, maksudnya di tempatnya cewek sama si cowok tadi. Selama tim tadi di situ selama for a moment itu selama sebentar atau nggak usah pakai selama. Jadi untuk waktu sebentar, untuk sebentar saja. Nah, kalau yang Charlie artinya adalah tim was around itu tim tadi di situ pakai was ya, berarti tadi tim tadi di situ tim tadi di situ beberapa waktu yang lalu atau beberapa saat yang lalu. Nah, kalau yang Bravo bedanya adalah dia ngomongin untuk atau selama sebentar saja. Nah, berarti ngomongin berapa lama tim tadi di situ. Oke, kalau yang Charlie, tim tadi di situ beberapa saat yang lalu. Bukan ngomongin berapa lamanya, tapi ngomongin kapannya. Itu yang Charlie. Oke, kalau yang Bravo, berapa lamanya. Nah, kita kembali ke recording tadi. Si A itu bilang, apakah kamu lihat tim? Saya perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Kemudian si cewek menjawab, well, he was here just a minute ago. Barusan aja dia di sini. Nah, berapa lama tim tadi di situ? Ada nggak? Gimana, Miss? Hah? Sorry? Nggak? Sorry? Ngerti sih. Ngerti Oke, Kak, dapatnya. ngerti sedikit. Oke, makasih Kak. Oke, jadi bedanya adalah tadi kan yang B ini bilang just a minute ago, ada kata ago. Itu bukan selama ya yang sudah pernah kita bahas, teman-teman. Ago itu kapan? Jadi misalnya 2 months ago, 2 bulan yang lalu. Sama, a minute ago, 1 menit yang lalu. Di situ maksudnya barusan tadi. Berarti ngomongin kapannya, bukan ngomongin berapa lamanya. Kalau yang Bravo itu ada for a moment, selama beberapa saat. Nah, berarti ngomongin selamanya, bukan kapannya. Sedangkan yang Charlie, a short time ago, beberapa saat yang lalu. Nah, ini ngomongin kapannya, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nah, ini yang disebut dengan pengecoh, kok penipu ya. Dan ini pengecoh. Jadi hati-hati dengan pengecoh, makanya teman-teman harus konsentrasi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Sebelum lanjut ke round 2, silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke round 2, teman-teman. Atau ronde kedua, seperti biasa. Jangan takut salah, dicoba dulu teman-teman. Nanti kita bahas bersama, silahkan. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Nanti kita bahas, teman-teman. Oke, ada jawaban Delta, ada Charlie juga. Antara Charlie dan Delta ya. Mari kita cek, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya, kemudian kita bahas. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia tanya, what did you think of the final exam in algebra? Bagaimana menurutmu mengenai ujian akhir aljabarnya tadi? Kemudian si cowok menjawab, it was too easy. Itu tadi terlalu mudah. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, the final exam was harder than the others. Ujian akhirnya itu lebih sulit dibandingkan ujian-ujian yang lain. Bukan ya, teman-teman? Jelas-jelas ada too easy, terlalu gampang. Di sini malah harder, lebih susah. Apalagi ada kata perbandingan the others. Maksudnya the others di sini ujian-ujian yang lain. Sedangkan di audio tadi tidak ada penyebutan ujian selain ujian aljabar. Jadi kita tidak bisa membuat perbandingan, ya. Yang alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, there were
two exams rather than one. Ada 2 ujian, bukan 1. Bukan ya, karena jelas-jelas apalagi bukan ngomongin jumlahnya examnya. Di sini ngomongin pendapatnya. Ya, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, he thought the exam would be easier. Si cowok mengira ujiannya bakalan lebih mudah. Nah, berarti kalau mengira ujiannya bakalan lebih mudah, berarti ujiannya sulit ya, teman-teman. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, the exam was not very difficult. Ujiannya sangat tidak sulit sama sekali. Ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta. Seperti itu. Lanjut lagi ke number 2, dicoba dulu teman-teman. Silahkan. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Alright, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alfa, ada juga delta. Baik, mari kita cek antara alfa atau delta. Kita dengarkan kembali dengan skrip, kemudian kita bahas, teman-teman. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bertanya ke yang cowok, how are you feeling today? Bagaimana perasaanmu hari ini? Kemudian si cowok menjawab, I'm really feeling rather sick. Aku agak merasa nggak enak badan. Nah, kita cek ABCD yang bunyinya sama ya. Yang alpha, he is not feeling very well. Si cowok tidak merasa enak badan atau tidak enak badan. Nah, ketemu ya jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo, he is rather sick of working. Si cowok agak muak bekerja atau agak lelah bekerja. Bukan ya? Karena nggak ada kata bekerja atau kata yang maknanya sama bekerja, bukan, teman-teman. Berarti yang Charlie, kita cek yang Charlie. He is feeling better today than yesterday. Si cowok merasa lebih baikan hari ini dibandingkan kemarin. Tidak ada keterangan bagaimana perasaan si cowok kemarin ya, teman-teman. Berarti Charlie kita nggak bisa bikin perbandingan kalau nggak ada info mengenai variabel satunya, yaitu yang yesterday. Berarti Charlie bukan. Kalau yang delta, si cowok lebih suka atau lebih memilih tidak menjawab pertanyaan tersebut. Jelas-jelas dijawab tadi, saya merasa tidak enak badan. Ya, berarti delta bukan. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Si cowok tidak enak badan. Seperti itu. Oke, next. Number 3. Dicoba dulu. Silahkan, teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke guys, silahkan jawabannya dikirim di chat ya, sedapatnya dulu. Nanti kita bahas. Baik, ada jawaban alpha and then delta. Alright, antara alpha dan ada Charlie juga, alpha, Charlie atau delta. Mari kita dengarkan kembali dengan skrip supaya mudah untuk dibahas ya. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, teman-teman, itu tadi ya. Jadi si cowok dia tanya, has your family been in business for quite some time? Apakah keluargamu sudah menjalankan bisnis ini untuk waktu yang cukup lama? Kemudian si cewek menjawab, no, the family business was just established last year. Enggak kok, bisnis keluargaku baru didirikan tahun lalu. Kemudian pertanyaannya tadi, what does the woman say about the family business? Apa yang dikatakan si cewek mengenai bisnis keluarganya? Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, the company was founded about a year ago. Perusahaannya didirikan sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, ketemu ya, jawabannya berarti yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo, it was just established that he could go into business. Ternyata si cowok itu bisa menjalankan bisnis.
Nah, bukan ngomongin si cowok, ini ngomongin tentang bisnis keluarganya si cewek. Berarti Bravo bukan, karena subjeknya aja beda, teman-teman. Kalau yang Charlie, the family is well established. Keluarganya baik-baik saja. Nah, bukan ngomongin keluarganya, tapi ngomongin bisnis yang dijalankan sama keluarganya. Ya, berarti Charlie bukan, subjeknya aja beda. Kalau yang Delta, the business only lasted a year. Bisnisnya hanya bertahan atau berlangsung 1 tahun saja. Bukan ya, teman-teman, tidak ada keterangan berapa lama bisnisnya bertahan lama. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang alfa tadi. Perusahaannya didirikan sekitar setahun yang lalu. Mari kita lanjut number 4. Dicoba dulu, teman-teman. Jangan takut salah, silahkan. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, silakan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie. Baik, semuanya. Ada Alpha juga, ada Delta juga. Baik, Alpha, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Sorry, kebablasan ya, teman-teman. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cewek dia tanya, did you have to wait at the airport for a long time? Apakah kamu tadi menunggu di bandara untuk waktu yang lama atau selama waktu yang lama? Kemudian si cowok menjawab, no, the plane landed right on schedule. Enggak kok, pesawatnya mendarat sesuai yang dijadwalkan atau sesuai di jadwal. Seperti itu, maksudnya tepat waktu. Oke, yang Alpha, he did not look at the right schedule. Si cowok tidak melihat pada jadwal yang benar. Bukan ya, karena dia menunggunya juga tidak lama, teman-teman. Dan dia juga bisa bilang tepat sesuai jadwal. Berarti sebelumnya dia udah cek jadwalnya. Berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo, the plane landed in the right place. Pesawatnya mendarat di tempat yang tepat. Of course, di bandara ya, teman-teman. Tapi ini bukan ngomongin tentang tempatnya. Di mana, tapi ngomongin kapannya. Jadi apakah si cowok ini lama nunggunya tadi atau enggak? Kalau misalkan pesawatnya tepat waktu, berarti enggak lama. Kalau molor, berarti lama. Maksudnya seperti itu. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the plane arrived on time. Pesawatnya tiba tepat waktu. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Ya, teman-teman. Kalau yang Delta, he had to wait for the plane to land. Si cowok harus menunggu pesawatnya untuk mendarat dulu. Ya, jelas teman-teman ya. Nggak mungkin kita menjemput seseorang ketika pesawatnya masih di atas. Ya, jadi berbahaya seperti itu. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke, next number 5. Dicoba lagi. Jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat and then we will discussion together. Oke, ada jawaban Alpha, kemudian Bravo, ada juga Charlie dan Delta. Baik, sudah lengkap, kita cek bersama, teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok bilang, do you want to join me in the pool? Apakah kamu mau gabung sama aku di kolam? Maksudnya diajak nyebur ke kolam ya, diajak berenang. Kemudian si cewek bilang, oh, I'll just run and put my suit on. Baik, sebentar, aku mau ganti pakaian dulu. Kalau jadi run di situ, berlari di situ bukan artinya dia mau jogging, bukan teman-teman. Maksudnya saya akan ganti pakaian buru-buru atau dengan cepat. Seperti itu, makanya dia berlari. Oke, mari kita cek ABCD. Yang Alpha, she'd rather go running. Si cewek lebih memilih pergi berlari. Bukan ya, teman-teman. Kemudian yang Bravo, she doesn't want to go into the pool. Si cewek tidak ingin masuk ke dalam kolam.
Bukan tidak ingin, tapi dia mau ganti pakaian dulu. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she'll change clothes quickly and go swimming. Si cewek akan mengganti pakaian dengan cepat dan kemudian pergi berenang sama si cowok tadi. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Ya, kalau yang Delta, si cewek perlu pakaian lari untuk pergi berlari. Bukan, karena dia bukan mau berlari, tapi dia mau renang, teman-teman. Cuman mau ganti pakaian dulu. Oke, berarti jawabannya yang Charlie. Ya. Oke, next, number 6. Dicoba lagi, jangan takut salah, teman-teman. Waktunya, lanjut, silahkan. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke guys, silahkan jawabannya dikirim di chat and then we will discuss them together. Oke, ada jawaban Delta, ada Alpha. Oke, ada ya Alpha atau Delta. Mari kita cek, teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cowok dia bilang, last night's fire burned the entire hillside. Kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh tepi bukit. Kemudian si cewek menjawab, at least the homes were saved. Setidaknya rumah-rumahnya selamat. Nah, kita cek ABCD ya. Yang Alpha, the firefighters saved the home for last. Para pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan rumah-rumahnya. Nah, tidak ada keterangan pemadam kebakaran dari mana ya, teman-teman. Maksudnya tidak ada penyebutan siapa yang menyelamatkan. Oke, berarti kita nggak bisa menambahkan informasi yang Alpha bukan. Bravo juga sama. A firefighter saved the hillside last night. Seorang pemadam kebakaran menyelamatkan tepi bukit tadi malam. Bukan ya, tidak ada keterangan ngomongin pemadam kebakaran. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the homes on the hillside were burned. Rumah-rumah di tepi bukit semuanya terbakar. Bukan ya, teman-teman. Jawabannya berarti yang Delta. The houses weren't destroyed. Rumah-rumahnya tidak hancur atau tidak rusak. Oke, ketemu ya, berarti jawabannya Delta. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Number 7, dicoba dulu, silahkan. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, dan Charlie. Oke, mari kita cek, teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, itu tadi. Jadi si cowok bertanya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke dalam supnya? Kemudian si cewek menjawab, no, I think there's enough. Tidak, saya rasa sudah cukup. Apanya? Garam sama ladanya tadi ya, teman-teman, atau bumbunya. Kita cek ABCD. Yang Alpha, there is enough soup. Ada cukup sup. Bukan supnya yang cukup. Yang mau ditambah sama si cowok tadi bukan supnya, tapi bumbu-bumbunya ya. Berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo, the spices are adequate. Bumbu-bumbunya sudah cukup. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, she thinks the soup's too salty. Si cewek merasa supnya itu terlalu asin. Bukan, karena si cewek bilangnya enough, berarti sudah cukup, sudah pas, teman-teman. Oke, Charlie bukan. Kalau yang Delta, the man should add more salt and pepper. Si pria harus menambahkan garam dan lada lagi. Bukan ya, karena si cewek bilang no, I think there's enough. Jangan ditambah lagi. Saya rasa sudah cukup bumbu-bumbunya.
Oke, berarti fix jawabannya yang Bravo. Oke. Lanjut lagi number 8. Dicoba dulu, teman-teman. Silahkan. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, silahkan. Jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Alpha, kemudian Charlie, kemudian Delta. Mari kita cek ya, teman-teman. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, teman-teman, itu tadi. Jadi si cewek dia penasaran sama yang cowok. Dia bilang, how are you able to pay your college fees? Bagaimana kamu bisa membayar biaya kuliahmu? Kemudian si cowok menjawab, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Oke, kita cek ABCD ya. Yang Alpha, he was lucky to receive a grant for his studies. Si cowok beruntung menerima bantuan untuk pendidikannya atau belajarnya. Nah, ketemu ya jawabannya berarti yang Alpha. Maksudnya bantuan di situ adalah beasiswa. Oke, berarti jawabannya Alpha. Kalau yang Bravo, si cowok menggunakan keberuntungannya untuk membayar biaya-biayanya kuliah. Bukannya masa membayar pakai keberuntungan. Dan bukan itu juga di audio tadi ya, teman-teman. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok merupakan seorang guru besar di sebuah kampus dengan biaya yang rendah. Bukan, karena dia harus membayarkan SPP. Maka dia bukan guru besar, tapi dia adalah mahasiswa juga, masih belajar juga. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, he paid to get a scholarship. Dia membayar untuk mendapatkan beasiswa. Bukan ya, teman-teman. Tidak ada keterangan bagaimana dia bisa mendapatkan beasiswanya tersebut. Fix berarti jawabannya adalah yang Alpha. Dia beruntung mendapatkan atau menerima bantuan untuk belajarnya tersebut atau pendidikannya. Oke, lanjut lagi ke number 9. Dicoba dulu, silakan teman-teman sebisanya. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Oke, ada yang menjawab Alpha, ada Bravo, ada Charlie, dan ada juga Delta. Berarti sudah lengkap. Mari kita cek bersama, teman-teman. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, itu tadi, teman-teman. Jadi si cowok dia tanya, how successful was the corporation last year? Seberapa berhasilkah korporasinya tahun lalu? Si cewek menjawab, it made quite a big profit. Korporasinya membuat cukup besar atau keuntungan yang cukup besar. Oke, kita cek ABCD. Yang Alpha, perusahaannya atau korporasinya mendapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tidak ada keterangan dari mana perusahaannya mendapatkan keuntungan. Yang ada adalah jumlah keuntungannya tadi, yaitu besar ya. Berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo, korporasinya mengumpulkan banyak uang. Nah, kemungkinan Bravo bisa karena mungkin cukup besar keuntungan itu maksudnya adalah ke uang ya, teman-teman. Kita cek yang lain dulu. Kalau yang Charlie, this was the last year that it would make a profit. Ini merupakan tahun terakhir korporasinya bisa membuat keuntungan. Bukan ya, teman-teman, tidak ada alasan dan juga tidak ada yang menyatakan itu tadi. Charlie bukan. Kalau yang Delta, it was not so successful. Korporasinya tidaklah sangat berhasil atau sangat tidak berhasil. Bukan ya, karena jelas-jelas si cewek bilang it made quite a big profit. Berarti keuntungannya banyak. Berarti jawabannya adalah yang Bravo tadi. ABCD yang maknanya positif hanya yang Bravo.
Ya, nomor 9 berarti jawabnya Bravo, perusahaannya mengumpulkan banyak uang. Oke, lanjut terakhir teman-teman nomor 10. Dicoba dulu, jangan takut salah, silakan. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Baik, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Delta, ada juga jawaban Alpha, ada juga Charlie, ada juga Bravo. Sudah lengkap, mari kita cek bersama teman-teman. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, jadi si cewek dia tanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank sekarang kan? Kemudian si cowok menjawab, yes he is. He thinks that his bank account is overdrawn. Betul, dia mengira atau dia berpikir bahwa rekening akunnya, rekening banknya itu overdrawn. Overdrawn itu membengkak atau boncos ya teman. Jadi di sana sama di sini beda ATM itu. Jadi kalau di sana ATM bisa sekaligus jadi kartu kredit. Oke, misalkan uang kita tinggal 50, kita bisa ngambil 70.000. Nah, tapi nanti 20.000-nya jadi kredit atau hutang, nanti harus membayarkan bunga seperti itu. Jadi minus ya. Nah, kalau di Indonesia setahu saya nggak bisa seperti itu. Nah, kita cek ABCD yang sama bunyinya. Yang Alpha, Chuck's bank account has too much money in it. Rekening banknya Chuck memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Bukan ya, teman-teman. Kalau terlalu banyak uang nggak ada masalah. Di sini masalahnya adalah overdrawn. Dia sebelumnya mengambil terlalu banyak uang. Jadi harus dikembalikan ke bank. Seperti itu. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, he thinks Chuck has the wrong kind of bank account. Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya mute dulu. Oke, kalau yang Bravo, si cowok merasa Chuck memiliki rekening bank yang salah. Bukan ya, bukan karena salah tapi overdrawn, diambil terlalu banyak sebelumnya, teman-teman. Jadi dia hutang. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok merasa kalau Chuck itu lagi OTW pulang dari bank. Bukan pulang ya, teman-teman, tapi dia lagi ke bank karena dia membenarkan pertanyaan si cewek. Cewek tadi bilang, Chuck lagi OTW ke bank kan? Kemudian si cowok bilang, ya betul. Dia mengira, nah bla 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 itu. Intinya Chuck lagi OTW ke bank, bukan pulang dari bank. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di dalam rekening banknya Chuck. Kenapa? Karena dia sebelumnya mengambilnya terlalu banyak. Jadi minus, jadi hutang ke bank dia. Oke, berarti jawabannya nomor 10 adalah yang Delta tadi. Nah, kurang lebih untuk listening part 1 itu kira-kira seperti itu tadi ya, teman-teman. Jadi saran saya teman-teman konsentrasi dan fokus dan memang harus sering-sering latihan untuk membiasakan telinga kita dengan pembacaan vocab-vocab yang kita sudah ketahui karena bacanya kadang dalam bahasa Inggris itu tulisan dan bacanya beda ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus membiasakan diri. Jadi harus banyak-banyak latihan seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya tutup nih, adakah yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Clear ya? Baik, kalau nggak ada, saya tutup. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good night. Okay, see you next time. Okay, guys.